Rudi dan Mbak Rere. Ya. Siap Mas. Ini gimana ceritanya Pak ada event Soulmate Cup besok tanggal 15 gitu. Iya Mas Den, itu yang dulu kan ada event Haji Sofi Cup itu Mas Den. Sebelum saya punya pasangan. Terus sekarang kan sudah punya pasangan dan waktunya ini tepat. Kan Februari ini identik dengan hari kasih sayang, tanggal 14 Februari. Terus saya kepingin coba buat gelaran Soulmate Cup ini. Jadi event yang Haji Sofi Cup dulu berubah menjadi Soulmate Cup ya. Terus konsepnya seperti apa event besok itu Ji? Ya konsepnya ini ya seperti kayak itu Mas, ada dekor-dekornya gitu. Kayak manten lagi ya? Iya. Tapi secara persiapan untuk event besok, tiket dan segala sesuatunya apa sudah siap atau bagaimana? Kalau masalah tiket, alhamdulillah sudah sold out semua Mas. Untuk tiketnya, untuk persiapan lain-lain, di dekorasi itu nanti ada IO-nya sendiri dari luar, WO-nya sendiri gitu Mas Den. Oh, pakai wedding juga ya, wedding organizer juga ya? Iya, iya Mas. Mantenan temenan tadi? Ya itu Mas, mantenan 2 kali. 2 kali dengan orang yang sama? Orang yang sama. Manten 2 kali. Oke. Mbak Rere Ya. ini salah satu yang masuk dalam Kicau Mania juga ya, cuma bagian pemandu lah. Atau Iya. gimana? Bagian MC ya, yang lebih tepatnya itu Mas Den. Iya. Gitu. Berarti besok nge-MC juga atau gimana? Enggak nge-MC ya, cuma nanti adalah dibikinin panggung ya. Panggung seperti biasanya prasasti setiap ada gelaran itu kan ada podium ya. Panggung podium mungkin nanti kami berdua di sana gitu. Jadi panggung podium itu yang jadi ini ya? Iya, dekorasinya. Wadinya. Iya, istilahnya sekali. gitu Mas. Istilahnya gitu. Oke. Apa tiket udah penuh semua ya? Udah full, alhamdulillah udah sold out semua. Alhamdulillah. Ini berkat prasastinya atau karena jenengan Mbak Rere dan Haji Sofi sebenarnya? Iya, karena prasasti ya. Prasasti karena juga. prasasti gitu. Soulmate Cup seperti yang disampaikan berkaitan dengan hari kasih sayang juga. Nah, ini saya coba mau mengingat perjalanan kasih sayang kalian berdua ini seperti apa hingga berakhir di pelaminan. Oh gitu. Ini awalnya itu kenalnya tuh waktu aku MC di mana ya, di RPM ya, Ponorogo waktu itu ya. Ah ya udahlah, biasa aja kayak nggak kenal gitu loh Mas Den. Ya kan yang aku kenal kan cuma Abah Wiwit ya. Aku nggak pernah juga lihat dia gitu kan. Terus apa namanya? Ya nggak pernah kita nggak kontak-kontakan sama sekali. Memang nggak ada ya, nggak ada Memang komunikasi nggak kenal. sama sekali, nggak ada. Awalnya gak kenal, memang gak kenal. Kan kalau di RPM itu kan maskotnya itu iyo gantang yo goyang gitu. Waktu itu memang pemain-pemain yang maksudnya orang-orang yang bos-bos besar itu kan jadi satu toh Mas Denny. Nah terus habis itu kan pas session istirahat gitu loh, habis penyerahan apa namanya roti bultar, untuk bultar. Pak Sleng kan selaku ownernya RPM. Anniversary RPM. Iya bener, yang kedua. Yang aku waktu itu di sana diliput juga ya. Ya Mas Denny juga kena tipu kan waktu itu Ketapu Kue Titar ya, iya. Waktu itu. Lah itu kan ada panggung hiburannya di situ kan biasalah ya menyumbangkan lagu gitulah Pak. Selain ngomong tuh, panggil apa namanya yaitu ownernya Wijaya Kusuma, terus Abah juga ya, Abah Wiwit semuanya, Abah Said juga ada, terus sama Mas Sofi waktu itu kebetulan di situ. Ya udah naik gitu kan. Nyawer waktu itu ada penyanyi 2 loh Mas, 2 apa 3 gitu. Yang disawer aku tok sama dia. Cuma penyanyinya dikasih 50, tak lirik 50-nya 2 kali ya. Terus dia uangnya mungkin udah tipis ya. Kasih aku semua. Nah, Tipis beb. Terus diupload di Facebook. Dia komen-komenan dulu sama Mas Saipul. Terus Mas Saipul
nyuruh ngetek aku gitu. Tak lihat kan, loh ini siapa? Oh salim wolak-walik Ji, masih ingat aku gitu terus ya. saya tanya, saya share brosurnya Prasasti dulu itu. Ke aku inbox. Ya, inbox. Aku nggak tahu kan Messenger. itu kan dia kan Facebooknya itu namanya Basman ya. Terus kok dia inbox aku. Gitu. Pertama nyoleknya sama ini yang punya Wisaya aku suka Bang Saiful. Iya. Bang Saiful. Iya. Dia manggil aku terus ini sopo, tak lihat kan kok namanya Basman ki siapa sih gitu kan, norak banget namanya kan. tak lihat oh ternyata Mas Sofi gitu. Berarti kayaknya waktu itu tuh kayak modus ya, share brosur gitu. Ya enggak, ya memang dia ngomong oh besok ada event Prasasti waktu itu event apa ya? Lupa aku, hadiahnya mobil ya. Terus dia jangan lupa suruh nge-share lah intinya. Oh siap Ji, waktu itu kan manggilnya Ji ya, begitu kan. Aku nggak tahu kan, kalau sekarang udah beda lah panggilannya gitu. Ayah apa? Apa? Terus udah itu ya wes saling tukar kontak, nomor kontak WhatsApp gitu. Tapi yang nggak yang WhatsAppan yang kayak orang-orang yang ngefans gitu nggak. Aku juga nggak tahu dia tuh seperti apa, kerjanya apa juga nggak tahu sih. Nggak berusaha mencari tahu gitu loh Mas. Gitu. Terus bagaimana akhirnya bisa dibilang menyatakan cinta kayak apa, suka kayak atau apa gitu gimana? Jadi kami berdua ini hubungannya nggak ada yang namanya kamu mau nggak jadi pacar aku, kamu mau nggak jadi pendamping, enggak. Dengan berjalannya waktu aja ya, dengan berjalannya waktu terus ketemulah di Prasasti itu. Terus kita sama Abah Wiwit ya. Nah, Abah Wiwit nanyain, kalian kan sama-sama single nih, mau ngapain lu? Waktu itu juga belum punya perasaan juga sama dia kan. Sama-sama belum punya perasaan gitu loh. Cuma biasa-biasa aja, mungkin kayak mau berteman aja lah gitu. Ternyata si Abah ini ke rumahnya Mas Sofi, ketemu sama Bapak Ibu ya. Terus dia ngomong kalau setuju kalau Sofi semisal sama Rere ya. Akhirnya ibu nyuruh aku ke Malang, ditanyain kamu udah tahu Sofi dan lain. Padahal kan aku belum tahu 100% namanya, tapi ada kecocokan lah ya kita ya. Pacaran enggak waktu itu? Waktu ketemu ibu sama bapak? Udah pacaran. Oh udah pacaran. Baru 1 bulan kayaknya ya. Belum ada ya. Nah, terus ya udah ditanyain gitu. Ternyata kami berdua punya kesamaan dengan perjalanan yang panjang dengan kisah yang panjang dengan cerita-cerita ya mirip-mirip lah intinya gitu. Oh gitu. Berarti Pak Comblangnya Kak Wiwit ya? Iya. Ya, benar sekali itu. Pokoknya kamu kalau nggak ke Malang hari Rabu, nanti aku sama ibu bapak yang ke rumah kamu ke Salatiga, dia bilang gitu. Siapa yang bilang gitu? Haji Wiwit. Iya. Hujan-hujan dia ke rumah, cuma mau ngomong itu aja sama bapak ibunya Mas Sofi waktu itu. Waktu itu saya tahu Mbak Rere itu pertama kali nge-MC di Prasasti. Waktu itu sudah berkenalan atau pacaran dengan Kak Sofi atau bagaimana? Udah kenal, udah pacaran, tapi cuma baru berapa minggu ya? Berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu bener. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Kusin kamu tugas itu kan 1 minggu. Iya 1 minggu. Oh ya 1 minggu ah. Baru dekat 1 minggu. Jeda 1 minggu. Kayaknya memang agak ada modusnya Kak Wiwit, jangan ngasih tugas biar lebih deket. Iya gitu. Pokoknya besok Rere kalau turun dari stasiun kamu sing jemput gitu. Terus pokoknya aku kasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawabnya Rere kamu, terus kasih hotelnya yang bagus gitu. Apa tuh? Aduh dek. Gitu. Ya udah akhirnya video callan. Yang tak kirain siapa, tak kirain Mas Sofi, ternyata yang itu yang video call ibu ya. Kamu serius sama ini. Terus waktu itu kan aku juga sebelum
Abah ke sana itu kan aku juga sudah diajak main ke rumahnya kan, dikenalin terus Oh, kalau pertama Iya. ke sini. ke sini. Sebenarnya Ya itu kantor. tiba-tiba ada orang tua aku Mas. Ketahuan orang tua aku itu ajak pulang kalian tak kenalin. Oh gitu, digeser ke rumah aja. Iya. geser Daripada, ke rumah. daripada nanti ada pertanyaan ya. Iya. Nah, terus aku pulang dari main kita ya. Langsunglah ke rumah, terus ya ngobrol sama ibu. Terus ibu ditanyain sama Abah Wiwit ya. Gimana ibu sama Rere? Aku setuju kalau Sofi sama Rere. Nyambung. Ya, nyambung lah intinya gitu bapak sama ibu. Oke, ya intinya tetap gara-gara prasasti ya pada akhirnya. Prasasti. Kembali Pokoknya- lagi ke prasasti. Prasasti. Pokoknya prasasti itu mengukir sejarah perjalanan cinta kami. Gitu. Iya. Sebelum lanjut saya pengen tahu apa yang Mbak Rere suka dari Kanji Sofi. Apa ya? Ya Ingat juga dia nih orangnya gimana ya? gimana? Iya, sama aku juga sayang sih, sama keluarga aku juga sayang sih mas. Gitu, dia mau. Kamu- Bukannya karena modus apapun, dia dengan keadaanku yang seperti apa dia, it's okay. Gitu. Kalau menurut Kanji Sofi gimana? Apa yang disuka dari Mbak? Gak itu bodoh, gak itu bodoh. Ya enggak. Kan berjiwa ke ibu-ibuan. Oh gitu. Gitu ya. Layak sebagai Sebagai ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Bukan ibu dari anak-anakku, nggak mau tadi. Layak sebagai Iya Mas. Ya kayak apa Mas ya? Kok hati itu kok tiba-tiba srek gitu loh. Apa mungkin saya ini lama menduda ya? ya itulah jalannya Tuhan ya. Iya, nggak tahu ya. Menemukan jodohnya. Jodoh, iya. Walaupun Gak ada yang tahu Mas. iya, walaupun pada akhirnya ya via prasasti juga gitu. Iya prasasti. Berawal dari gantangan prasasti. Iya. Kembali lagi ke prasasti gitu mas. Ya yang lebih bikin apa namanya agak kaget gitu. Aku seneng sama Mas Sofis dengan sikapnya dia, perilakunya dia ke aku waktu aku ulang tahun itu di tanggal 9 Oktober kemarin. Dia kan tanya mau kado apa dari aku. Aku nggak minta kado sih gitu kan. Cuma kamu berani nggak kenalan sama orang tua aku? Ya, berani lah. Cuma gitu tok mas. Langsung dia dari Malang ke rumahku. Ada yang sangat berat selama ini. Ini apa sih yang jadikan kado kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu. Kadonya Mas Den harus minta dinikahi. Itu kado terberat sepanjang hidupku ini. Serius? Iya. Serius, sumpah. Nggak minta kado Langsung. apa-apa. Aku nggak minta kado apa-apa kayak orang-orang gitu kan mintanya yang dengan kondisi Mas Sofi yang mungkin dikatakan ya mungkin agak mapan, ya. mapan dengan dia semua karir dan lain-lainnya kan itu mungkin kalau perempuan yang gitu kan mintanya yang inilah inilah gitu ya. Coba aku ngomong, kamu berani nggak ketemu sama orang tuaku, terus kenalan sama orang tua, kamu berani nggak nembung aku berani gitu. Langsung dia ke rumah, itu dari Malang ke Salatiga Boyolali lah ya. Itu kalau orang normal itu 5 jam 6 jam loh Mas Den, dia tuh 3 jam tok. Yang 6 jam jadi 3 jam. saking ngebutnya. Itu lari berapa kilometer nih mobilnya? Mentok pokoknya speedonya itu 180 200 gitu. Sampai apa? Cilegon. Ya fender di sebelah kiri mobil saya itu lepas kok. Detail nggak tahu. Berarti ketinggalan. Iya, Iya. ketinggalan saking kencengnya. Tahu-tahu sampai Boyolali sampai rumahku itu Loh, kok? dicek loh kok hilang. Sampai segitunya. Iya. 3 jam. Serius 3 jam langsung datang jam 5 sore ke rumahku di Boyolali langsung maghrib itu langsung habis maghrib langsung ke Salatiga ngomong lah dia gitu perkenalan kalau dia memang mau minta aku jadi istrinya dia gitu. Saya pengen tanya Kanji Sofi. Tadi bilang berat, yang bikin berat tuh apa sih Ji? Yang bikin berat itu Mas permintaannya. Takut ditolak Mas. Oh, Ya, kan orang tua. Iya artinya kan sama-sama belum pernah kenal soalnya. itu pertama kali ya. Pertama kali itu langsung
Pernyataan pertama hasilnya seperti apa sih? Dari Ya, orang tua? alhamdulillah diterima dengan baik mas. Begitu ya. Tapi sebelumnya udah kenal sama orang tua? Belum. Nggak pernah kenal ya itu. Saya berangkat dari Malang Langsung aku minta. ke Salatiga minta ke orang tuanya itu. Dia langsung minta, langsung ngomong sama aku, terus ya bapakku ngomong karena berhubung aku ini deketnya sama bapakku ya, terus ngomong lah, tahu keadaannya si ini anakku udah gini, dia udah pernah menikah dulunya dan lain-lain. Terus ya udah langsung pulang 5 hari ibu sama bapak Orang tua. malam tuh langsung ke rumah gitu. Kapan sih waktu itu kan bisa dibilang baru ya? Kapan naik pelaminan waktu itu? 14 Desember kemarin itu mas. Iya, kemarin makanya Mas Dan itu kan Abah Wiwit itu kan semisal event besok itu kan tanggal 15 ya. Semisal itu di tanggal 14 sebenarnya kan tepat tanggal 14-nya gitu. Pas banget gitu. Cuma karena tanggal 15 itu di hari Minggu, Iya, 15-nya itu Minggu, 14-nya Sabtu ya udah. Sama Geser aja ke hari geser gitu. Minggunya. Hari kasih sayangnya itu digeser ke hari Minggu tanggal 15. Tapi masih nuansanya kasih sayang juga sih ya. Dan bertepatan dengan kegiatan kicomania. Kicomania. Benar sekali. Mbak Rere melihat Kaji Sofi sebagai kicomania ya juga ya, yang mungkin bisa bertemu dengan siapapun, termasuk SPG kayak gitu. Menurut sampean apa? Misalnya Ya kalau iya ini juga ya namanya orang itu kan kadang perempuan itu normal ya Mas kalau lelakinya suaminya pacarnya orang yang disayang lah intinya kan gitu. Ketemu sama SPG, foto sama SPG itu ya bagiku biasa aja sih, ya kan. Oke aja ya. Mas Topi juga udah bilang ke aku juga sih kalau kayak gitu tuh banyak pernah ngeliat itu SPG itu di mana-mana, tapi kan memang sampai sekarang yang nggak ada namanya dia nge-save kontak SPG. Nggak ada yang nakal atau macam-macam. Oh nggak berani ya, nggak berani. Mati kering ya? Mati kering. Iya, mau mati kering. Ya bukan gimana, cuma ya kalau orang-orang terdekat aku, maksudnya teman-temanku kicau mania itu ya dari dulu tahu watakku itu seperti apa, gitu loh. Jadinya bukannya aku aku juga gimana sama Mas Sopi juga ya, aku kasih kepercayaan sama dia penuh lah. Iya, ya anggap aja lah Mas, kepercayaan itu tuh kayak air yang ditaruh di gelas, retak sedikit pun itu nggak bisa balik utuh kan. Jadi dia 100% tuh menjaga itu, menjaga gelas itu jangan sampai retak gitu. Artinya berlomba burung atau suka burung ini tanpa halangan ya. Maaf kalau boleh tahu dari Mbak Rere, tetap dibolehkan kan ya main burung? Oh boleh sampai di rumah itu banyak Mas burung-burungnya ini nih, banyak banget sampai kadang yang bantuin kadang bapak, kadang dia bangun pagi. Kalau di kantor kan itu kan si Gana ya. Tapi kadang kalau Gana itu nggak berangkat ya Mas Sopi semua. Yuk berdua lah gitu, saling bantu maksudnya. Kicomania sejati. Kicomania sejati. Tapi sama-sama kicomania. Iya. Hanya di section yang berbeda. Iya. Kalau sampean Ji, ini kan Mbak Riri kan kalau kita tahu terakhir kemarin pun sebagai MC lomba burung gitu loh. Iya. Berkaitan dengan kegiatan Mbak Riri setelah merit, bagaimana kelanjutannya? Apakah tetap MC di lomba burung atau bagaimana sih? Ya tetap MC tapi dibatasi Mas, saya batasi. Mungkin MC deket-deket sini aja gitu. Kalau luar-luar Jawa, enggak luar-luar ya jauh-jauh gitu. Lebih baik di rumah. Ada. Ya. MC kan sekedar hiburan Mas, biar nggak jenuh di rumah gitu. Ya hobinya juga ya. Ya. Kalau saya kan hobi saya ngeluyur ya Mas. Lomba manuk, lomba burung gitu. Kalau dia kan kalau di rumah kan nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Sekali-kali MC. Tapi deket-deket aja. Nggak boleh, udah nggak boleh. Kalau luar Jawa saya nggak boleh Mas.
Iya, iya. Bahaya. Bukannya apa, karena kondisinya beda dong. Iya. Kalau dulu single, sekarang udah double. Iya. Iya. Makanya kan banyak orang yang tanya, Thomas, oh Masih ya? masih nge-MC enggak? Ya masih nge-MC, cuma sekitaran sini aja. Karena ya enggak dari Mas Sopinya aja, Mas. Ibu, bapak juga itu udah. Nah, ya maksudnya udah membatasi, udah nggak boleh yang jauh-jauh, itu udah nggak kayak luar kota, luar Jawa ya, yang sering kan luar Jawa aku Mas itu udah nggak boleh yang wis udah bojo ya wis. Kondisi seperti itu nggak masalah buat boleh, atau merasa terpaksa atau merasa nggak enak atau gimana? Memang ini aku memang prinsipnya udah jadi istrinya dia, sama-sama udah apa namanya? Udah berkomitmen. Memang kalau udah nikah ya wis nurut sama suaminya. Nggak mungkin Thomas kalau dia nggak ngebolehin terus aku membangkang, nanti aku dosa no. Waduh, keren. Oke. Gitu, bahaya ini katanya, bahaya banget. Bahaya. Disuruh di rumah aja. Ibu rumah tangga itu tadi. Ibu rumah tangga. Rumah tangga. Iya, rumah tangga dan ibu untuk anak-anaknya kelak. Amin. Gitu. Soulmate Cup besok ini, atau mungkin ada harapannya, maknanya dulu deh, apa sih kayak Mas? Maknanya kan Soulmate Cup ini kan hari kasih sayang, Mas. Iya. Bukannya begitu. Benar ya, tepatnya itu di bulan Februari, karena bulan Februari terkenalnya Hari. bulannya kasih sayang gitu. Nah ini Soulmate Cup ini untuk kasih sayang kepada Kicauania. Oh gitu. Bukan saya berdua aja loh Mas Den. Ini enggak buat kami berdua ya, tapi untuk mengaplikasikan Kicau Mania lah ya. Karena gelaran ini tuh biar gimana ya, biar ngerasain kayak event-event yang kemarin yang barusan loh Mas Den. Apa itu? Kan itu ada apa ya slogannya, Jatim Adem ya. Oh. Mungkin dengan adanya Soulmate Cup ini ya, nah itu tambah adem juga, tambah Kasih saling, sayang. tambah merasakan kasih sayang yang sayang Kicau Mania gitu ya? sebenarnya Antar Kicau Kicau Mania. Oh iya. Terus harapannya setelah event ini gimana? Jangan-jangan cuma event ini tok kasih sayang gitu. Oh, enggak ya Pak ya, ada lagi dong. Bulan depan ini Mas. Bulan Den. Maret. Bulan ini, Maret. Mas Den. Oke. Ada Bulan Maret. prasasti dan SGS sedulur kakak sakti. Iya. Ini nanti Yang bertajuk Ramadan Karim itu Mas. Oh. Terus Itu kan dengan judulnya kan Ramadan Karim Manunggaling Kicau Mania. Kicau Mania. Artinya kan menyatukan Kicau Mania. Mendekatkan ya, menyatukan. Menyatukan itu. Oh, masih relate ya dengan soulmate ini? Iya. Menyatukan kan butuh kasih sayang juga. Iya, kalau nggak ada kasih sayang nggak bakal bersatu. Iya, bener. Kalau nggak ada kasih sayangnya mungkin Nggak ada kecocokan. nggak apa namanya, nggak deket. Nggak kawin gitu lah. Nggak deket gitu. Iya. Oh, berarti besok setelah itu soulmate Cup ada Ramadan Karim. Ramadan Karim. Yang temanya juga serupa ya? Serupa. Lupa, ini nanti juga hadiahnya mobil kok Mas. Oh gitu. Iya. 2 mobil. 2 mobil ini nanti. Tanggal berapa sih ini? Tanggal 8 Maret ini Mas. 8 Maret. 8 Maret. Tepat di bulan Ramadan. Ya? Bulan puasa, bulan Ramadan. Wah, hari yang indah. Iya. Pokoknya 2 bulan ini, Februari, Maret ini full kasih sayang ya. Oh. Full kasih sayang Pak. Kasih sayang, mantap. Full kasih sayang.